pertanyaan dari Agung Rubianti Putra, kalau saya baca ini sesuai tadi yang dibilang sama Kang Jajang ya. Kadang ada hal-hal kecil yang kita lewatkan, tapi ternyata itu penting gitu. Nah, salah satu contohnya tuh ini. Jadi, Kang mau nanya, mungkin ini agak melenceng dari bahasan. Nah, tapi kalau kita mau masukkan upah lembur tukang gimana, Kang? Jadi ini bahas tentang uang lembur nih. Seandainya owner atau pemilik proyek meminta percepatan waktu pekerjaan, apakah RAB yang pertama harus kita ubah atau pembuatan RAB baru? Dan gimana dengan harga upahnya? Apakah dengan ada acuan dari pemerintah? Ah, Oke. Oke, kalau ini ya di luar konteks, tapi memang akan menjadi prinsip juga ya pada saat kita membuat RAB itu jangan pernah eh, apa ya, dalam case tertentu ya, misalkan bisa aja di apa ya, diasumsikan kita akan lembur, tapi jangan sampai kita merencanakan bahwa akan ada lembur gitu. Kalau bisa di waktu normal aja kita selesaikan pekerjaan gitu. Jangan sampai kita merencanakan ada lembur gitu. Nah, karena itu akan mengakibatkan cost ya, akan membengkak gitu. Dan kedua, pekerjaan lembur itu nggak efektif gitu. Jadi jangan pernah merencanakan itu kecuali dalam case tertentu ya, sudah dibicarakan sebelum proyeknya dimulai. Nah, kalau misalkan memang tidak ada case-case seperti itu, jangan pernah ada rencana untuk lembur gitu. Jadi tidak perlu dimasukkan ke dalam RAP. Nah, seandainya ada tiba-tiba di tengah perjalanan proyek ada perubahan, percepatan ini ya, percepatan waktu yang diminta misalkan oleh owner. Nah, itu sudah beda lagi konteksnya, bukan di dalam RAB tapi yang kemarin ditanyakan, cost control dalam manajemen cost proyek konstruksi ya gitu. Jadi beda. Ini sudah dalam ranah cost control gitu. Nanti ada perhitungannya sendiri, ada untuk perhitungan lembur supaya efisien kita pakai teknik atau metode crash program, itu banyak gitu nanti metodenya. Tapi itu di manajemen konstruksi ya, seperti itu. Oke, mantap. Makasih Kak Riki buat Kang, siapa ini tadi yang tanya? Kang Agung, apakah sudah cukup menjawab ya pertanyaannya? Oke, mantap Kang. Terima kasih. Ini juga ada respon nih dari teman-teman kita. Contohnya dari Kang Tri ini bilang kalau betul, menurut pendapat saya pekerjaan lembur juga kurang efektif gitu. Terus ada lagi tanggapan dari Kang Vicky nih. Lembur per jamnya apakah lebih besar daripada per jam normalnya, Kang? Selama ini yang pernah saya jalankan, kalau lembur itu bisa jadi seperti ini ya. Kadang-kadang ada pekerja kita yang minta kalau lembur sampai dengan jam 10 itu dihitung 2 hari. Padahal dia nggak 8 jam juga kan gitu. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Ada juga yang memang kita fair-fairan hitung per jam. Ya itu tergantung perjanjian dengan si pekerja kita gitu. Nah, kalau misalkan hitungannya per jam itu lebih besar atau harga normal, ya itu tergantung perjanjian ya, itu tergantung perjanjian. Dan ya itu tadi yang saya bahas, kalau bisa lembur itu jangan direncanakan gitu, jangan direncanakan karena nanti nggak efektif lah. Kalau efektif, kalau lembur itu namanya tenaga sisa ya, kerja kita pakai tenaga sisa, jadi ya nggak mungkin efektif, rugi kita. Oke deh, Kang Riki. Nah, ini aja tanggapan lagi nih dari Kang Tri. Ini kelihatannya pro ya ini ya, ngerespon terus nih, dan kayak udah tahu nih, profesional nih orangnya nih Kang Tri nih. Biasanya bayaran lembur lebih mahal nih katanya Kang Tri ya. Berarti sesuai ya sama penjelasannya dari Kang Riki ya. Mantap, udah terverifikasi nih.